Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892050103. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Mikro, dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, MPDE. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan. Ada 3 materi pembahasan di sini, yaitu 1. Jelaskan teori perilaku konsumen dan produsen serta faktor yang mempengaruhinya. 2. Jelaskan upaya apa saja untuk meminimalisir biaya produksi. 3. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna, ciri-ciri serta kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja ke teori perilaku konsumen dan produsen. Teori perilaku konsumen, individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beragam hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sementara dalam teori psikologis, teori perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Kemudian kita ke teori perilaku produsen, yaitu pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menemui banyak orang yang melakukan kegiatan produksi, yaitu membuat barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, orang-orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produsen. Berbagai teori perilaku produsen akan membantu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menghindari kerugian. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen, yaitu faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kemudian ada faktor sosial, yaitu perilaku seseorang atau perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, acuan kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Kemudian faktor pribadi, keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli. Pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri pembeli. Kemudian ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimulasi pemasaran, yaitu pemasaran yang meliputi produk, kebijakan produk, meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya, perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Kemudian ada harga. Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Meskipun disangka bahwa suatu tingkat harga harus dapat menutup biaya bauran pemasaran. Kemudian promosi, usaha untuk mendorong meningkatkan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi. Selanjutnya, saluran distribusi. Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran. Untuk mencapai sasaran bagi perusahaan dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh sebelum produk selesai, manajemen harus menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengantarkan produk ke pasar. Kemudian ada upaya untuk meminimalisir biaya produksi. Biasanya komponen biaya produksi terbagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Biaya bahan,
2 tenaga kerja, 3 peralatan, 4 biaya operasional dan overhead. Berikut cara untuk meminimalisir biaya produksi. Yang pertama yaitu cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. Kedua, cari tenaga kerja yang rendah biayanya, rekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kapasitas usaha Anda. Jika tidak perlu, jangan rekrut tenaga berpendidikan tinggi. Jika usaha Anda membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, sebaiknya pilih lokasi dengan akses tenaga kerja lebih mudah dan UMR lebih rendah. Pilih tenaga kerja asli daerah karena kalau pendatang biasanya cenderung mengharapkan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Ketiga, gunakan sistem take home job. Istilah ini sama dengan pekerjaan rumahan, artinya tenaga kerja Anda menjalankan pekerjaan mereka di rumah. Cara ini bisa menerapkan biaya sewa tempat usaha dan biaya peralatan usaha. Keempat, temukan sistem produksi yang paling efisien. Dengan membuat perencanaan produksi juga dapat meminimalkan biaya produksi dengan cara menggunakan metode integer linear programming. Kemudian pasar persaingan sempurna ini mempunyai ciri yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau memberikan pelayanan dengan pembeli di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik dan penuhnya saling menggantikan. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar jenis ini secara struktur dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli, sehingga secara otomatis harga pasar tersebut suatu barang atau jasa akan terbentuk dengan sendirinya. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen atau pembeli, sementara penawar mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Di sini ada pun ciri-ciri serta kekurangan dan kelebihan pasar sempurna. Yang pertama, ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak. Pembelian seorang konsumen sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti. Pembeli hanya menentukan jumlah barang yang akan dibeli, sedangkan isi penjual, jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak. Jumlah barang yang dijual sedikit dibandingkan dengan jumlah barang keseluruhan. Penjual harus mengikuti harga pasar. Penjual hanya menentukan kuantitas barang yang akan dijual mencukupi kebutuhan konsumen. Kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Homogen di sini artinya jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan yang lain. Ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah dari tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan, tidak ada yang menghalangi, baik kendala peraturan maupun kendala teknik. Keempat, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Pasar pembeli dan penjual satu sama lain mengetahui dalam hal biaya, harga mutu, tempat, dan waktu barang-barang yang diperjualbelikan. Kelima, produsen bebas keluar masuk pasar. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Tidak ada yang dapat menahannya. Setiap perusahaan juga bebas keluar dari pasar jika diinginkan. 6. Bebas dari campur tangan pemerintah. Bebas dari campur tangan pemerintah di sini yaitu pada pasar persaingan sempurna ini tidak ada campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Sebagai akibatnya harga barang atau jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Selanjutnya ada kelebihan pasar persaingan sempurna. Ada beberapa kelebihan dan keunggulan dibandingkan sistem pasar lain. Kelebihan yang dimaksud yaitu adalah 1. Tak ada persaingan yang ketat karena produk yang dijual sejenis. 2. Penjual tak perlu memasang iklan untuk mempromosikan karena produk yang ada sudah dikenal banyak sekali. Harga yang beredar cenderung stabil. Pembeli bebas mendapatkan produk dari penjual mana saja, mendorong efisiensi untuk produksi karena produk
dan berlomba-lomba untuk memproduksi dan meningkatkan mutu produk yang kemudian akan dijual oleh penjual. Berikut kekurangan pasar persaingan sempurna. Sempurna tak berarti tidak memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan dari sistem ini adalah sebagai berikut. Minim inovasi produk, pembeli akan kesulitan untuk memilih produk karena produk yang berbeda jenis dan sama kualitasnya. Muncul ketidakseimbangan persebaran pendapat antara produsen, produk, dan penjual. Penjual yang berlokasi utama cenderung mendapatkan banyak pembeli dibandingkan yang tidak. Banyak pesaing yang menyebabkan hambatan untuk memasuki pasar untuk menjual produk. Cukup dari saya, ulang dari saya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.